Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Mudah-mudahan bosku sehat keluarga semuanya ya. Oke, kali ini kita berada di kebun binatang Bukit Tinggi yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Nanti kita akan melihat situasi di bawah kebun binatang ini. Tapi untuk informasi dan bosku juga harus tahu, kebun binatang ini didirikan pada tahun 1929. Kota Bukit Tinggi ini memang betul diapit oleh dua gunung, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Kebetulan kampung orang tua saya atau ibu saya itu di Bukit Tinggi, tepatnya yaitu di Saria, Sungai Pua. Kebun binatang Bukit Tinggi ini terletak di atas Bukit Cubadak Bungku. Nah, dari atas pemandangannya begitu indah dan bisa melihat kota-kota di sekeliling area kebun binatang Bukit Tinggi ini. Oh ya, setelah kita masuk dan membeli tiket, untuk dewasa itu dikenakan biaya Rp25.000 dan untuk anak umur 3 tahun sampai 11 tahun itu dikenakan biaya Rp20.000 dan untuk turis itu Rp50.000. Nah, setelah kita tadi masuk ada rumah adat Minangkabau ya bosku ya. Lalu anak-anak ingin masuk ke kawasan Kinantan. Ya, beginilah ya bosku situasi dan suasana di kawasan Kinantan. Anak gadis saya, istri saya dan para karyawan saya bawa juga saat liburan Lebaran ini. Di sini juga banyak terdapat satwa-satwa seperti burung, unggas ya bosku ya. Nah, di sini juga tempatnya sangat adem, bisa untuk selfie. Ditambah lagi memang situasi udara di sini memang sejuk sekali. Berarti kita berada di atas Bukit Cubadak Bungku. Nah, ini ya bosku, sudah direnovasi kebun binatang ini menjadi lebih indah beberapa tahun terakhir ini. Kebun binatang ini merupakan salah satu yang tertua juga di Sumatera dan khususnya untuk daerah Sumatera Barat, yaitu didirikan pada tahun 1929. Setelah kita berjalan beberapa saat dari pintu masuk Kinantan itu, kita akan bertemu tempat rest area di mana yaitu bisa tempat selfie atau bosku juga bisa makan cemilan yang bosku bawa atau beli di sekitar kebun binatang tadi. Sebelum pintu kebun binatang itu atau sebelum pintu tiket ada jual makanan yang bosku butuhkan. Nah, di sini cocok ya untuk bersantai dan berselfie melihat dari kejauhan itu pemandangan Gunung Singgalang. Itu dia bosku pemandangan Gunung Singgalang dari atas kebun binatang ini. Setahun yang lewat saya itu mendaki Gunung Singgalang bertiga saja bersama anak saya dan Totos. Bagi bosku yang ingin lihat video lengkapnya ada di YouTube saya. Nah, kamilah pendaki terakhir yang mendaki Gunung Singgalang itu sebelum ditutup karena adanya erupsi Gunung Merapi. Oke, ini dia di atas pemandangannya kebun binatang Bukit Tinggi di tengah-tengah kota Bukit Tinggi ini. Jadi memang kebun binatang ini berlokasi di Bukit Cubadak Bungku, yaitu yang tepat sekali di area tengah-tengah kota Bukit Tinggi. Indah bukan? Terlihat jelas jembatan Tempape yang menghubungkan Bukit Cubadak Bungku dengan Bukit Jire yang menuju nantinya ke Benteng Pordekok peninggalan Belanda. Setelah kami puas melihat pemandangannya dan menerbangkan drone, lalu kami menuju ke area yang lain agar anak-anak
saya terutama yang masih SMP, SD, TK, dan yang belum sekolah dapat mengenal berbagai macam satwa yang ada di kebun binatang ini. Dan mereka selalu bertanya binatang apakah ini. Sebagai orang tua yang baik, kita tetap memberikan, yaitu memberitahu binatang-binatang apa yang mereka maksud. Nah, sampailah kita di kawasan ini, yaitu dekat kandang harimau. Di sini juga di samping atau di sebelah kandang harimau ini banyak terdapat unggas-unggas atau juga burung-burung. Nah, di bawah sana itu terlihat jelas ada seekor harimau yang sedang berjemur. Tuh di bawah sana dekat telapak tangan anak saya itu ya. Terlihat jelas itu harimau Sumatera yang sedang berjemur. Dan lanjut, anak-anak juga melihat ada buaya. Dan kita segera memasuki yaitu ruangan atau zone reptil, di mana di dalam sini terdapat banyak sekali reptil-reptil seperti ular, yaitu ada biawak, dan juga ada yang jelas nggak ada anaconda ya bosku ya. Yang jelas itu ada iguana. Nah, sekarang cobalah kita masuk ke area yang sempat viral ini. Ini terlihat ular pitonnya sedang berganti kulit. Disinilah banyak anak-anak puas dan bertanya bahwasanya binatang ini berbahaya apa tidak. Bukit Tinggi merupakan salah satu kota objek wisata yang terkenal dengan pemandangan-pemandangan yang indah dan juga banyaknya peninggalan-peninggalan sejarah pada saat Belanda, Hindia Belanda, dan juga pada saat penjajahan Jepang. Nih ada juga di sini ular piton yang kuning, ada juga iguana tadi kita lihat. Dan Bukit Tinggi ini yaitu dominan memang, terutama keluarga saya juga pribadi, yaitu kebanyakan seorang petani, mulai dari tomat, cabai, kol, bawang, dan lain-lain. Setelah kita puas di dalam zone reptil tadi, lalu kita turun ke bawah melihat kandang orang hutan. Kita terus berkeliling, anak-anak tetap semangat tanpa lelah. Terlihat juga ada kancil, ada buaya yang sedang santuy. Anak-anak tetap dikontrol ya bosku ya, jangan sampai dia itu manjat. Saat ini Kabib sedang melihat landak. Jadi tidak heran ya kalau kota Bukit Tinggi ini direbut atau diperebutkan oleh masa Belanda dan juga masa penjajahan Jepang, karena negeri yang subur bisa mempunyai atau mendapatkan rempah-rempah. Lanjut, anak-anak saya, istri saya, dan karyawan saya terus berjalan menelusuri, sampailah kami di area dekat rumah gadang. Bagi bosku, inilah rumah adat Sumatera Barat, yaitu rumah gadang. Jadi teringat saya ya, itu yang ada di IKN tuh, burung gerudanya kok jadi mirip dengan rumah adat Sumatera Barat ini, rumah gadangnya. Aduh. Kurang apa ya, seninya kurang berseni tuh Garuda IKN-nya tuh. Nah, coba bosku lihat, jadi mirip rumah gadang ini kan. Pada masa zaman Belanda, kota Bukit Tinggi ini terkenal dengan Fort de Kock atau benteng Fort de Kock. Yaitu Bukit Tinggi ini memang strategis karena dari dulu memang menjadi pusat perdagangan, yaitu pasar Ate, pasar bawah, dan pasar Aur Kuning yang sangat familiar. Oke, lanjut kita melewati jembatan Limpape. Kalau kita lewat di sini secara beramai-ramai, maka akan terasa hayunan atau enjot-enjotan seperti jembatannya itu berhayun-hayun. Maklum ya bosku ya, memang jembatan ini memang yaitu
jembatan gantung juga, dan usianya juga sudah lama, tetap juga dipulgar dan direnovasi. Oke, kita sedang menuju ke benteng Voor de Kok, peninggalan zaman Hindia Belanda. Aduh, ngomong pun sampai beselema bosku, nyangkut-nyangkut. Oke, kita menuju benteng Voor de Kok. Benteng Voor de Kok ini didirikan oleh Kapten Boer tahun 1825 pada masa Hendrik Marcus de Kok saat menjadi komandan der Tropen dan wakil gubernur jenderal Hindia Belanda. Nah, kita akan lihat mana dia ya benteng Voor de Koknya itu, dan sekalian menjadi pelajaran buat anak saya yang SMP, SD, dan TK. Jadi tempat rekreasi ini, kebun binatang ini, selain melihat satwa-satwa juga merupakan pelajaran sejarah. Dulu pada tahun 1948 Desember sampai dengan Juni 1949, benteng Voor de Kok ini menjadikan pemerintahan darurat Republik Indonesia. Setelah kita selfie-selfie di benteng Voor de Kok, lalu kita memasuki area di mana di sini banyak terdapat juga jajanan seperti buah-buahan, nasi goreng, dan lain-lain bagi bosku yang kebetulan di area panorama ini di dekat benteng Voor de Kok bisa mengisi lambungnya bosku biar berenergi lagi setelah jalan-jalan mengelilingi kebun binatang Bukit Tinggi ini. Jadi benteng Voor de Kok ini merupakan benteng pertahanan Belanda saat meletusnya Perang Padri, yaitu tahun 1821 sampai 1837. Wah, lama juga ya perangnya, 16 tahun. Bosku bayangkan ya, sekarang aja terlihat indah kebun binatang ini. Kalau dulu memang banyak sekali ya dekat benteng ini pertumpahan darah, perjuangan, yaitu warga Bukit Tinggi, orang Minang, dan bercampur juga dengan Kepulauan Riau saat itu untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia dari penjajahan. Di samping Belanda, yaitu sebagai penjajah, Jepang juga meninggalkan yaitu lubang Jepang, bukti sejarah saat dijajah Jepang di Bukit Tinggi ini. Kapan-kapan kita akan upload masuk ke lubang Jepang. Nggak terasa setelah mengelilingi kebun binatang ini dan jalan-jalan ke benteng Voor de Kok, saatnya kita keluar dari kebun binatang ini. Oh ya, jangan lupa ya bosku juga bisa mengikuti Facebook saya, yaitu di Bakso Benot. Kebetulan saya juga merupakan pedagang bakso dan mie ayam. Jangan lupa bosku subscribe dan like dan komen ya bosku. Assalamualaikum. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.